Assalamualaikum kawan Hiwar. Senang sekali saya Kevin Farhan Ramadhani bisa menjumpai kawan Hiwar dalam program podcast spesial kita yaitu Seru, Serial Mahasiswa Baru. Program ini merupakan sebuah program spesial yang dihadirkan Hiwar Media untuk teman-teman calon mahasiswa baru Al-Azhar yang sedang bersiap memulai perjalanan akademik dan kehidupan baru di Mesir. Dan di seri ketiga kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu seputar isu kesehatan. Hal ini sangat relevan karena kesehatan adalah hal utama yang sering kali luput dari perhatian kita. Apalagi di awal-awal masa perkuliahan, tantangan lingkungan, cuaca, gaya hidup baru, bahkan kebiasaan makanan bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan mahasiswa di Mesir. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita telah mengundang seorang narasumber spesial yang berpengalaman dalam isu kesehatan di kalangan mahasiswa. Kita akan mendengarkan berbagai informasi, tips, hingga solusi konkret dalam menjaga kesehatan selama belajar di Mesir, yaitu Al-Ustadz Maulana Ramadan, yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ya. Izin memperkenalkan diri antum Ustadz. Beliau adalah Al-Ustadz Maulana Ramadan. Beliau saat ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dan beliau sangat banyak memiliki pengalaman organisasi nih teman-teman. Yang di antaranya adalah beliau menjabat sebagai Sekjen Senat Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Kairo periode saat ini. Dan beliau adalah Menteri Kesehatan PPMI Mesir pada saat ini juga. Nah, langsung saja kawan Hiwar semua, narasumber kita kali ini Ustadz Maulana Ramadan bukan hanya seorang ahli di bidang kesehatan saja, tapi beliau juga lama aktif di lingkungan mahasiswa, baik sebagai konsultan kesehatan maupun penghubung antara mahasiswa dan layanan kesehatan di Mesir. Ustadz, izinkan saya memulai dengan pertanyaan mendasar Ustadz. Baik. Sebagai mahasiswa baru, tentu kami ingin mengetahui banyak tentang apa saja penyakit yang sering diidap oleh mahasiswa, Ustadz. Mungkin ada data atau riset Ustadz yang terbaru tentang apa saja sih penyakit yang biasanya diidap oleh mahasiswa saat ini, Ustadz? Untuk riset ya, Iya, Ustadz. survei dan riset ini kan berarti data ya. Untuk data sendiri, kita belum menyediakan pendataan yang satu persatu dengan jumlah kapasitas maba per tahun datang dengan begitu banyak, Sangat banyak. kita agak susah untuk mendata itu. Tapi kita insya Allah dalam waktu dekat ini kita bakal buat program kerja untuk pendataan tersebut. Mungkin lewat mandub, sekalian untuk teman-teman biasanya bikin visa lewat sana, nanti kita minta data, kesehatan lewat sana juga, sekalian kita bekerja sama dengan pihak kekeluargaan juga sih. Ya, jadi untuk spesifikasi pendataannya belum ada. Cuman kalau selama ini, selama saya di PPMI, Ya. nah itu ada beberapa, eee, penyakit ya yang sangat ini ya, apa ya, orang banyak keluhkan gitu ya. Hmm. Mungkin ya, itu aja. Nah, untuk keluhan-keluhan itu ada beberapa penyakit yang memang teman-teman mahasiswa keluhkan. Yang pertama itu karena sekarang kita pergantian musim Ya, pergantian musim. pergantian musim tuh. Itu pasti semua mengeluhkan flu, batuk, dan lain sebagainya. Dan juga sekarang yang lagi rame itu gatal-gatal. Ah, iya. Gatal-gatal. Gatal-gatal itu banyak jenisnya. Jadi tapi yang sering dikeluhkan sama teman mahasiswa itu adalah luka gigitan kepinding gitu. Hmm. Kepinding, Banyak tapi banget nih, Kak. iya, cuman temen-temen ini bilangnya, "Oh saya alergi," gitu, "Saya alergi apa saya alergi apa." Tapi ketika dilihat lukanya ini ada luka gigitan. Jadi kan luka gigitan dan luka alergi itu kan bukan luka alergi, efek dari alergi itu kan sangat berbeda dari bentuk bentolnya atau dan Hmm. sebagainya. Itu beda Bang, Iya. itu sih, seperti kayak gatal gitu. Terus apalagi ya, untuk luka-luka sakit-sakit ringan sih itu yang paling sering dikeluhkan, gatal-gatal dan alergi. Ada beberapa yang alergi juga. Untuk penyakit beratnya, dalam kurun 2 bulan ini ada teman-teman yang,
usus buntu sih, usus buntu. Mungkin ada infeksi di saluran pencernaan, gitu. Sama mah, ya di infeksi saluran pencernaan aja. Tapi maaf Ustadz, saya mau ini Ustadz, saya pernah lihat tuh ada pendataan dari setiap penyakit itu ada berapa pendataan, misalkan penyakit ini berapa persen atau apa. Nah itu mungkin dilihat dari segi apa atau gimana? Kan sama aja kayak data riset Ustadz. Nah itu mungkin diambil dari mana atau gimana? Itu diambil dari teman-teman yang mengisi Google Form. Jadi itu juga mengadakan program kerja kayak mau buat Google Form terus kita sebarkan lewat teman-teman kekeluargaan dan alma mater dan lain sebagainya untuk mengisi tanpa kita mengetahui personal orang yang kan biasanya orang ada yang tidak mau diketahui Iya iya. privasinya, namanya siapa. Jadi kita membuat riset. Jadi antum sedang mengalami sakit apa Iya. biar kita tahu gitu. Melihat banyak sekali penyakit yang diderita oleh mahasiswa di Mesir Ustadz, mungkin gaya hidup seperti apa sih yang berdampak buruk bagi kesehatan mahasiswa Ustadz? Iya, eee, untuk pola hidup ya, Ah, pola hidup sehat mahasiswa ini, ya teman-teman mahasiswa seperti yang kita lihat, ya namanya mahasiswa ya, merantau jauh dari keluarga, terus juga ya mereka berusaha bertahan hidup mungkin bareng sama teman-teman gitu ya, dan mereka juga belajar gitu. Yang paling sering dialami oleh mahasiswa itu yang pertama, ya begadang itu, yang kedua tuh ada merokok, yang ketiga itu tidak mengatur jadwal makan, ataupun ada teman-teman yang misalkan kayak, "Oh, aku mau diet nih, iya, aku mau diet," tapi dia tidak tahu kalau diet yang penting diet itu mengurangi makanan. makanan aja, porsi makanan, akhirnya dia nggak makan atau misalkan tapi tetap kegiatannya sangat misalkan pagi iya aktif banget gitu. Nah, terus ada juga rumahnya, rumah sih, rumah itu biasanya ditemuin berapa kalau antum? Misalkan ada yang 8, 8, 10 gitu. 10 bahkan 10 terus kurangnya ventilasi sih, makanya ventilasi itu jendela tidak pernah dibuka. Iya. Jadi walaupun rumah, tapi kan ada jendelanya itu kan harus udara dari luar masuk, baik berkumur. Nah misalkan Ustadz, eee, banyak misalkan kita sering begadang nih. Nah, Mhm, dampak apa sih yang menimbulkan dampak dari begadang tersebut Ustadz? kalau Dampak apa yang ditimbulkan dari begadang tersebut? iya, efek begadang ya, Iya, efek efek dari begadang. begadang. Kalau begadang itu ya, sebenarnya ini nanti setelah ini kita nyambungin ke ini ya, ke ada namanya metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu jadi kalau dari awalnya dia begadang nih, terbiasa untuk begadang. Ketika begadang itu, nanti akan ada hormon yang naik, namanya hormon kortisol. Kortisol itu hormon stres. Nah, nanti ketika dia stres, hormon itu naik. Nah, gunanya itu apa? Gunanya untuk meningkatkan kadar gula di dalam tubuh kita, sehingga kita tuh sangat alert. Alert itu apa? Sangat was-was gitu. Sangat iya, sangat fokus biar merokis. Terus habis itu kortisol ini juga menyempitkan, pembuluh darah sehingga terjadi, eee, kenaikan tensi atau tekanan darah. Jadi ketika kortisol ini baru kortisol ya, ini baru kortisol loh, kortisol ini nanti dia menaikkan, tekanan darah, yang kedua dia akan menyebabkan naiknya kadar gula di dalam tubuh kita. Nah, ditambah lagi nih nanti ketika begadang itu dia ngerokok misalnya. Iya, Ngerokok, wah nikotin ini juga dia banyak banget dampak buruknya. efeknya gitu. Efek nikotin ini salah satunya efek nikotin ya misalkan, eee, rata-rata orang yang merokok itu kan ini kan, apa namanya, punya MAH. Nah itu juga berdampak di situ. Jadi asap ini, nikotinnya ini berpengaruh ke sarafnya terus sehingga menurunkan kadar apa ya, pengeluaran ekskresi asam lambung. Efek buruknya nanti masuk ke metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu adalah kumpulan gejala yang menuju ke obesitas. Jadi metabolic syndrome ini kalau bahasa kasarnya ya obesitas, obesitas gitu. Itu sangat berbahaya. Tapi ada ini ya Ustadz, orang yang begadang dan ngerokok, tapi dia tetap bahagia Ustadz. Dia tetap bisa belajar, tetap bisa aktif itu. Nah mungkin atau ada dampak buruk yang jangka panjang bagi, eee, tadi, Oh iya, untuk metabolic syndrome tadi ya, nah itu jadi metabolic syndrome itu nggak terjadi instan.
Misalkan kita di Mesir, aku di Mesir nyantai aja, pagi malam begadang, malam jadi siang, siang jadi malam gitu. Ya, semuanya berjalan normal aja sampai saya lulus, bahkan sampai memang terasanya itu metabolic syndrome atau bahkan ini semua itu nggak terjadi dalam jangka waktu yang dekat, gitu. Nanti akan kerasanya efeknya ketika 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi, apa ya, metabolic syndrome ini nanti obesity ini, yang bahaya itu kan nanti nanti kan gula darah kita naik. Tambah lagi kalau misalkan lagi begadang kita nyemil juga tuh, nyemil juga masuk karbo, masuk ciki, masuk prime itu juga tuh. Nah itu, masuk semuanya tuh. Nah itu masuk lagi nanti pokoknya itu awal mulanya itu adalah penaikan kadar gula dan dia kalau di sini polipagia. Polipagia itu banyak makan. Polidipsia banyak minum sama poliuria. Poliuria. Nah, itu gejala diabetes mellitus. Tapi, oh kalau misalkan Nana ini bisa nggak sih cek gula darah? Itu bisa untuk mengontrol aja sih sebenarnya. Cuman ya gimana, itu nggak mungkin dirasakan ketika kita di sini ya, kecuali kalau misalkan dia intens banget begadangnya dan sangat heeh, tapi kalau misalkan ini ya belum kerasa, nggak bakal kerasa sekarang atau bahkan selama kita di Mesir sampai kita lulus pun nggak bakal kerasa. Jadi itu efeknya untuk jangka panjang aja sih. Jadi kayak nanti dari X syndrome ini, obesitas ini sangat mengerikan gitu. Nanti dia bakal satu diabetes mellitus, nanti dia resisten insulin, punya resisten insulin, akhirnya dia jadi diabetes mellitus. Setelah diabetes mellitus nanti pembuluh darahnya menyempit, akhirnya hipertensi, darah tinggi. Kalau darah tinggi nanti efeknya apa? Ya pembuluh darahnya naik di otak terus pecah, gimana? Stroke lagi. Dan masih banyak lagi yang ya. Tadi berkelanjutan efeknya Ustaz? Efeknya itu jangka panjang, bukan yang kayak, Langsung gitu. oh langsung nih efeknya gitu. Kalau efek-efek langsung mah paling pagi kerasa capek, lelah, nggak fit, pusing, cuma gitu aja. Tapi untuk jangka panjang ini yang bahkan Wah, yang bahaya. yang bahaya banget. Jadi kawan hewar, kurang-kurangilah begadang. Iya ya begadang, ya Sangat-sangat minimal ya untuk begadang kalau tidur itu ya, ya untuk mahasiswa, standar mahasiswa kayaknya 4 jam itu udah 4 jam. minimal 4 jam tidur. Ya. Jam 12 tuh udah, oh ya udah di jam 12 Tutup udah, HP gitu iya ya. tutup HP lah. Kalau misalkan lagi belajar ya tutup buku dulu, boleh, tidur dulu nanti bangun jam 3:30 atau misalkan jam 4. Kita harus, apa ya, mempertahankan circadian rhythm kita, tuh, kalau tidur malam hari. Nah, untuk mengurangi berdampak buruk tadi Ustadz, mungkin ada, tips-tips atau bagaimana sih gaya hidup sehat yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa Ustadz? Tips tips hidup sehat ya, eee, ini sih teman-teman boleh ini, tips hidup sehat. Jadi kita belajar bareng-bareng ya, karena saya juga masih banyak nih, apa, pola hidup yang kita sama-sama perbaiki gitu. Yang pertama, yang penting itu pola tidur ya, Iya. pola tidur dulu. Pola tidur dengan minimal waktu ya minimal untuk mahasiswa ya 4 sampai 5 jam nggak apa-apa. Yang penting jangan begadang, kurangi begadang, merokok apalagi, kalau bisa dikurangi merokok. Kalau misalkan kita orang yang sudah terlalu Dan 2 iya berkegantungan dengan rokok sebaiknya dikurangi ya, apalagi kalau misalkan dibarengi dengan begadang, tuh. Terus yang penting pola makan, pola tidur, sama ada 3, pola makan, pola tidur, sama olahraga. Jadi pola makan hidup yang sehat itu yang gimana sih? Yang kalau misalkan kita mau yang normal aja ya, kita bicaranya yang normal, bukan orang yang lagi diet atau orang yang lagi bulking pengen apa, pengen ke gym gitu, membesarkan otot gitu, enggak. Jadi ini yang normal aja ya, normalnya kita sebagai, eee, yang biasa aja itu makannya 30, 30, 30. Mmm. 30 sama 10. 30% itu kita ambil dari karbohidrat, Iya. 30%-nya dari protein. Protein itu kita bisa ambil telur, lauk lah ya, lauk ya. Lauk, telur, bisa ayam, bisa ikan, protein lah. Hewani bisa nabati. Ada juga yang ketiga serat, fiber nih. Nah kita ini paling penting nih, bisa dilewatin mahasiswa. Mahasiswa biasanya nggak Suka sayur ya? suka sayur tuh, iya. Kalau enggak, kalau sayur paling kangkung doang. Tuh, ya itu. Jadi, ini sayur sayur dan buah ini santai, 30% dari situ.
terus 10%-nya nanti lemak. Mungkin dari olahan-olahan tadi ya, olahan lauknya tadi, Ya. protein itu kan pasti dicampur lemak juga, ya dari situlah lemaknya kita bisa ambil. Itu sih, kalau pola hidup sehatnya yang makan biasa aja ya, gitu. Kalau buat yang misalnya tadi apa tadi, makan, Makan, pola tidur, tadi nah, kita harus sama olahraga. Olahraga ini, wah saya nggak ada waktu olahraga nih, kan kita misalkan, antem nih, ngaji gitu atau enggak apa gitu ya, sibuk dengan full kegiatan gitu ya. Dengan membiasakan diri aja ya, membiasakan diri, pagi peregangan 20 menit, itu sangat membantu. 20 menit peregangan aja, kalau enggak sekedar lari jogging ringan aja, kalau gini aja, dikumpulkan aja ya, per minggu itu minimal 120 menit kita berolahraga. 120 menit tuh gimana, apa aja yang harus dilakukan? Ya olahraga aja, mau antum kardio kah, atau angkat beban speaking gym juga nggak apa-apa. Yang penting itu 2 jam, 2 jam ini nanti gimana, mau setiap hari 15 menit, mau setiap hari 20 menit, dalam 1 minggu itu 120 menit, tercapai apa namanya, target olahraga kita gitu. Jadi terpenuhi semuanya, makan, tidur, dan juga olahraga. Itu sih. tapi olahraga itu bisa diganti dengan berjalan nih, soalnya kan kita misalkan berangkat dari rumah nih, dari rumah ke kuliah itu kan jaraknya jauh tuh. Itu bisa diganti dengan itu nggak sih gitu kan? Kali ya olahraganya apa ya gitu. Olahraganya diganti dengan jalan aja, Iya iya. kan jarak kuliahnya jauh kan. Kalau misalnya olahraga seperti itu ya. Nah, olahraga itu sebenarnya kita tuh apa sih gunanya olahraga gitu ya? Gunanya kita olahraga itu untuk menunjang kegiatan yang kita miliki gitu. Jadi misalnya kita sekali atau enggak kita punya leg day atau kebiasaan otot-otot kita ya, membentuk otot-otot kita atau enggak menjaga, eee, muscle mass atau massa otot kita gitu. Olahraga itu, untuk menunjang kegiatan kita. Misalkan kita jalan ke kuliah nih, Iya. biar kita nggak gampang capek buat jalan ke kuliah gitu. Itu untuk menunjang. Kalau enggak misalkan kita pekerjaan atau enggak ngangkat buku, ya itu untuk menunjang pekerjaan itu. Tapi kalau misalkan kalau disambil boleh nggak kalau sekalian kita jalan gitu, iya gitu ya, ya, mmm, kan ada minimal jumlah step juga. Biasanya 5 sampai 10.000 step sih. Ya kalau misalkan sudah tercapai, Tadi udah termasuk olahraga itu sendiri Kak. iya sih nggak apa-apa. Iya minimal bergerak, jangan jangan membiasakan pola hidup sedentary lifestyle. Apalagi teman-teman ini kan misalkan gini, di rumah di rumah nggak ke mana-mana nih. Ada kan beberapa yang misalkan di rumah aja gitu, nggak ke mana-mana gitu, jangan game gitu, full gitu di rumah dari pagi sampai malam, Makan di tausil. makan di Taksil, transfer di Tausil, semuanya udah di Tausil ya, ada ya. Terus habis itu nanti malam dia mulai begadang tuh, malam begadang habis itu ngerokok. Wah itu sangat satu sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu hidup ya kalau bahasa kita rebahan lah ya, suka rebahan. Sedentary lifestyle itu sangat berbahaya. Ada ada resiko osteoporosis, resiko obesitas, banyak banget resiko. Jadi untuk membiasakan kita untuk ya biasakan aja untuk bergerak. Ya minimal tadi jalan ke kuliah itu aja sih, nggak apa-apa. Kalau emang nggak sempet-sempet banget olahraga ya. Orangnya sibuk banget misalkan ya. Iya benar. Terus ini Ustaz, apa sih yang harus dilakukan mahasiswa jika mengalami sakit yang berkelanjutan? Apa yang harus dilakukan? Terus atau kita lebih baik berobat di Mesir atau pulang di Indonesia, Ustaz? Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Ustaz, biar kita mempunyai penyakit yang berkelanjutan? Mmm, kalau masalah sakit ya, Iya. masalah sakit ini kan ini krusial ya. Ada penyakit akut, ada yang penyakit kronik. Gitu. Penyakit akut itu kan serangannya, attack-nya ketika itu aja ya, serangannya ketika itu aja. Iya. Nah, ketika kamu punya penyakit yang serangannya ketika itu dan kritikal banget kan ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus harus berobat di sini, Coba di sini nih. harus berobat. Nah, banyak, eee, nggak tahu ya ini muncul dari mana mindset orang mahasiswa bahwasanya dosis orang Mesir itu Jauh berbeda gitu. jauh berbeda dengan dosis orang Indonesia. Nah, ini yang harus kita luruskan ya, agak diluruskan ya. Sebenarnya dosis-dosis itu, dosis-dosis, obat ini berobat ya, kita belum tadi bahas yang tadi ya. Iya. Nah, obat-obatan itu udah internasional standar dos. Nah, jadi biasanya orang Mesir dikasih yang misalkan nih parasetamol lah,
obat yang sering kita tahu nih. Antum biasanya minum paracetamol yang 500 gram kalau di Indonesia. Nah, tiba Mesir, antum pergi ke dokter minta paracetamol, Iya. atau enggak antum sakit kepala dokternya ngeresepkan paracetamol. Nah, sama dokter dikasih paracetamol, pas di apotek kita beli, Ya. itu dikasih 1000 gram. 1000 gram, 1000 miligram, 1000 miligram. Sebenarnya kita kalau misalkan cari yang 500 miligram itu juga ada juga. Cuman biasanya apoteker ngasih ke orang Mesir yang 1000 gram karena 500 miligram itu nggak mempan gitu. Sebenarnya ada aja seperti obat-obatan kalau misalkan antum sakit, punya penyakit dari Indonesia Iya. dan punya preskripsi obat, misalkan kayak asma. Asma itu kan pakai nebulizer, pakai, obat-obat asma bawaan dari lahir tuh obatnya harus harus berobat terus gitu, Iya. nggak bisa sembuh. Kadang-kadang kumat balik lagi gitu. Nah, kalau antum punya preskripsi atau misalkan resep obat dari Indonesia, itu bisa kok dicairkan preskripsi di sini, di apotek-apotek sini. Kalau misalkan kita punya nama-nama resep obatnya, kalau minimal inilah, apa, foto dari bentuk obatnya. Iya. Supaya apotekernya tahu kandungan Tahu lah ya. iya, pasti tahu kandungan dalam obat itu apa aja, Mmm. gitu. Terus kalau untuk berobat ya, berobat ini tergantung sakitnya apa juga sih. Hal yang harus kita perhatikan ketika berobat itu adalah satu, eee, sosioekonomik. Sosioekonomik itu keadaan kita. Oh ini sosioekonomik, terus penyakit yang kita kambuh, penyakit yang kita keluhkan. Satu, ketika kita mengeluhkan penyakit yang sekiranya bisa diobati di sini, kita harus berani kesalahan kita kan sebagai mahasiswa susah buat, berkomunikasi sama dokternya, Iya. nggak bisa memberikan keluhan yang baik. Akhirnya dokter pun nggak ngasih apa, misalkan antum datang ke rumah sakit, Iya. terus dokternya cuma antum bilang, "Anak Andi sudah, saya sakit kepala." Terus antum tidak menceritakan nih, sakit kepalanya ini seperti apa, saya sebelum ini makan apa, saya misalkan paling minimal ya ketika kita ke dokter itu, kita mengeluhkan sakitnya mulai dari kapan, berapa lama, terus dia itu bisa berhenti ketika pagi atau misalkan ketika apa, dan bisa bertambah ketika apa gitu loh. Iya. Jadi sehingga dokternya tahu apa yang harus diresepkan. Kalau misalkan antum bilang, "Saya sakit kepala." "Bas," "Bas," udah gitu dokternya nanya, "Bas," udah. Kalau misalkan udah ya udah dokternya hanya meresepkan paracetamol. Antum nggak usah datang ke dokter, "Dokter saya sakit kepala." Ya langsung paracetamol karena obat anti nyeri aja gitu. Jadi emang kitanya yang harus cerewet ke dokternya. Ketika Ketika datang ke rumah sakit iya. itu. Terus kalau misalkan kita punya penyakit seperti riwayat TBC, Mhm. hepatitis, Iya. atau penyakit-penyakit yang dibilang kronis ya, Ah. HIV, AIDS, itu lebih baik kita berobatnya ke Indonesia, Indonesia. pulang disembuhkan dulu di Indonesia, setelah itu boleh lanjut lagi ke sini gitu. Kalau misalkan berobatan di sini agak susah sih untuk ini, kan ada banyak apa namanya, orang yang mungkin kita juga harus minta tolong ke teman kita, harus ini, kekeluargaan juga gitu. Jadi kalau misalkan punya penyakit yang kronis atau misalkan sudah, ini potensinya bakal lama nih pengobatannya, Iya. lebih baik kita pulang ke Indonesia cepet-cepet. Kalau misalkan antum berani dan yakin dengan semua pembiayaannya, silahkan berobat di Di sini. sini gitu. Iya. Nanti kita mikir-mikir dulu ya, kira-kira kita cocoknya berobat di Mesir atau di Indo gitu, dan sesuai kemampuan kita kan. Iya 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 iya. Iya sih. Ada lagi Ustad, kira-kira rumah sakit atau klinik yang recommended buat mahasiswa apa Ustad? Dan alasannya apa gitu? Mungkin antum punya, alasan atau eee, rumah sakit yang direkomendasi buat mahasiswa untuk berobat? Mmm, ini ini rumah sakit yang pernah kita ini ya. Iya, iya. Nah, rumah sakit ini ada rumah sakit ini, kita bagi aja. Ada rumah sakit, subsidi Ya. yang murah dan gitu, terus ada rumah sakit yang berbayar, mahal, dan juga ada klinik. Jadi yang pertama, ada rumah sakit subsidi. Rumah sakit subsidi ini rumah sakit punya Azhar, yang berafiliasi dengan Azhar. Ada di Mustashfa Zahro, ada di ini, di dekat Bugis tuh Mustashfa Zahro, Oh iya. ada. Terus, ada lagi Husen, tuh teman-teman tahu nih Mustashfa Husen. Nah Ini saya pasti tahu lah ya. ini punya Azhar, itu punya Mhm. Azhar, terus ada juga Mustashfa Syed Jalal. Kebetulan saya lagi kuliah di situ, di Syed Jalal.
saya bilang ada 3. Terus ada juga mustasfa yang, ini berbayar, Mhm. fasilitasnya bagus. Ini kelebihan tadi yang sebelumnya ya. Untuk mustasfa yang subsidi ini mungkin kita akan teman-teman BUS nih biasanya ke sana berobat karena gratis di sana tuh. Subsidi dari Azhar gratis, mungkin ijraatnya agak ini dan fasilitasnya tidak terlalu nyaman gitu. Agak ya antum bisa melihat sendiri keadaan di Husain seperti apa gitu. Iya iya. Agak ramai gitu, heeh, gitu. Nggak nyaman, bukan nggak nyaman, nggak terlalu nyaman. Nah, untuk ada juga rumah sakit yang nyaman, yang fasilitasnya mumpuni, Mhm. tapi ya kendalanya ya ada harganya gitu. Ada harganya seperti misalkan Robah. Mhm. Robah ini masih dibilang efisien, masih bilang biayanya terjangkau, cukup terjangkau. Fasilitasnya pun Fasilitasnya pun lumayan ini dan waktu untuk pengambilan itu, apa, tindak lanjutnya tuh lumayan cepat nah, di Robah ini. Tapi ya harganya tuh pas dan ya maksudnya agak agak naik dikit lah, agak ini. Terus ada juga rumah sakit Palestina, itu dokternya sangat lumayan friendly, mhm, kita ditanya sampai kita nyaman lah, Pak, lumayan nyaman, alat-alatnya fasilitasnya bagus, tapi ya itu dia, ada ininya, ada harganya yang iya, lumayan. Terus mungkin ada klinik juga ya, ada klinik Indonesia seperti Indopals. yang punya orang Indonesia ini? Iya, bukan, jadi iya, yang punya orang Indonesia, dokternya di situ orang Indonesia. Dokternya sekarang kerja di KBRI juga, jadi hotline hotline kalau antum ada keluhan penyakit atau seperti apa yang minta obat atau resep obat, Iya, boleh di-chat di itu, di situ, di hotline KBRI itu. Tapi ini klinik Indovals ini punya beliau. mmm, Cuman kurang tahu saya untuk jam bukanya ya, boleh dilihat sih ada sih di itu, di Google Maps ada Indovals. Itu untuk klinik. Mmm, ada rumah sakit Taisir juga, biasanya teman-teman kalau ke Taisir tuh, di Asyir ada, di Samin ada, di Sabi ada semuanya tuh, di Taisir, klinik Taisir juga. Taisir itu termasuknya bukan rumah sakit juga, ya oke. klinik gitu, heeh, gitu sih kalau itu untuk rumah sakit. Tapi menurut antum nih Ustad, di antara rumah sakit Indonesia sama Mesir itu kira-kira lebih bagus mana Ustad? Rumah sakit Mesir atau Indo? Rumah sakit Iya. Mesir atau Indo ya? Ah, itu kan kembali lagi ya, maksudnya ini dalam segi apa nih? Dalam segi pengobatan atau Fasilitas, kayak pelayanan dan lain-lain. oke, untuk fasilitas dan pelayanan ya di sini juga ada rumah sakit yang lengkap banget, tapi dengan harga yang Ya, fantastis juga iya. ada yang seadanya tapi kan subsidi juga gitu. Jadi melihat juga di Indonesia pun kan sama juga kalau misalkan mau yang fasilitasnya bagus ini. Jadi kita nggak bisa membandingkan itu. Jadi ada harga, ada kualitas juga. Iya iya iya. Iya, biasa gitu. Bagaimana sih, gambaran kebiasaan cara penanganan pasien oleh tenaga medis di rumah sakit Mesir, Ustad? Adakah hal yang perlu kita ketahui atau gimana, Ustad? Iya ya, untuk oke, ini biasanya yang membuat kita banyak salah paham ya tentang iya kan, tentang kehidupan di sini gitu. Kayak, "Wah, aku loh datang ke dokter ini, nggak diapa-apain, nggak diperiksa apa-apa, tahu-tahu diresepin obat gitu, terus dikasihnya cuma paracetamol doang, kita udah bayar." Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Mhm, ketika kita datang ke rumah sakit ya. iya. Satu, ketika kita datang ke rumah sakit, misalkan kita ke poli, di sini kita nggak bisa, dokter yang friendly dan juga ngasih 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 kita butuh apa ini dan sebagainya, enggak. Orang sini cenderung ke, kamu mau datang butuh apa, ya baru kita kasih Iya. gitu. Jadi kalau datang ke dokter usahakan kita tahu keluhan apa yang harus kita keluhkan. Seperti misalkan contohnya ya, yang harus kita lakukan ketika datang ke dokter adalah satu, sebutkan keluhan. Mulai keluhannya dari kapan, sudah berapa lama, habis itu ada nggak faktor yang, eee, ketika kita sakit, terus ada sakit lain gitu loh. Terus ada faktor yang menambahkan penyakit itu atau bisa menyembuhkan penyakit itu. Misalkan saya, minum jadi hilang sakit kepalanya Mmm. atau misalkan itu. Itu yang harus sangat diperhatikan. Jadi kita harus ngoceh sama dokternya, bukan
dokternya nanyain kita. Mhm. Itu sangat jarang sih. Kalau misalkan Tapi mi ada Seth. tapi ada beberapa dokter yang memang kita, "Oh, kamu sakit apa, Izaya?" Gitu, "Oh, sangat baik," gitu, Iya. ada juga. Eee, tapi ya kebanyakan memang kan dokter harus kitanya yang cerewet, tuh bukan dokternya yang Mhm. ini. Terus juga, untuk ini ya, cara penanganan dokter di sini ya, mereka sangat, ini ya, kurang memperhatikan kode etik ya. Mmm. Kode etik kode etik itu seperti ya mungkin dari segi SOP atau misalkan harus ramah kepada pasien atau Mhm. dan sebagainya. Kurang tahu. Mmm. Oh iya, penyebabnya seperti apa, atau karena apa, saya juga kurang tahu ya, seperti apa. Mungkin emang sisi apa, si karakternya seperti itu, tabiatnya orang Mesir seperti itu. Heeh. Jadi kalau misalkan ini sih kitanya kadang-kadang yang harus emang harus galak gitu ke dokternya, "Saya punya ini punya ini punya ini," gitu. Kita nagih, bukan bukan nunggu diapain sama dokternya. Kalau misalkan nunggu dokternya, ya itu tadi seperti kita pergi ke mustaspa bayar 120 terus, ternyata cuma diresepin parasetamol doang tuh, nggak dapet apa-apa, gitu, kasihan. Ini Ustaz, apakah ada langkah-langkah yang perlu diketahui bagi mahasiswa baru saat kita berobat di rumah sakit atau di klinik, Ustaz? Adakah tips-tips yang kita harus ketahui saat kita ingin berobat di rumah sakit atau di klinik? Oke, kalau mau ke rumah sakit itu ada 2 bagiannya, ada poli sama UGD. Kapan kita poli, kapan kita UGD. Kalau ke UGD, kalau misalkan serangan pertama seperti nggak sadarkan diri, tingkat kesadaran kita kalau udah menurun atau kita udah disoriented sama waktu, kepribadian kita, jam berapa gitu atau nggak sadarkan diri, itu larikan ke UGD. Kalau misalkan kita masih bisa menahan keluhan, misalkan saya sakit kepala, pusing, itu bisa langsung ke poli aja, gitu. Nah, apa tipsnya? Tipsnya adalah, eee, 1, ajak teman. Mmm. Ajak teman, minimal 1 atau 2 orang yang bisa bahasa ilmiah, kalau nggak bisa, bisa bahasa Inggris. Karena dokter di sana bisa pakai bahasa Arab dan juga bisa pakai bahasa Inggris juga, gitu. Terus setelah itu, ya itu aja sih, yang penting bawa temen, setelah itu kita harus ngoceh sama dokternya. Iya. Tadi, kita menyampaikan keluhan itu dengan ya semua keluhan kita sampaikan, jangan cuma bilang sakit kepala aja gitu sih. Nah, secara umum apa sih, Ustaz, bagaimana gambaran terkait pembiayaan berobat di rumah sakit atau klinik Indonesia, Ustaz? Konsep umumnya tuh gimana, Ustaz? Gambaran umum terkait pembiayaan berobat. Pembiayaan berobat ya, untuk biaya sendiri, administrasi di rumah sakit Iya. itu, eee, ada berapa, ada yang subsidi tadi, Iya. yang murah jatuhnya, terus ada juga yang lebih fasilitasnya lebih banyak. Misalkan untuk poli yang dasar aja itu misalkan di Robah itu 120 gitu. Itu lumayan ini ya, untuk tahlil atau enggak dan lain sebagainya itu ada list-nya sendiri di sana, biayanya. Administrasinya untuk di poli nanti kita perginya pendaftaran di awal, setelah itu kita bayarnya biasanya kisaran dari 100 sampai 200 gitu untuk biayanya sih, pembiayaan. Untuk operasi-operasi nanti melihat apa, yang penyakit yang dialami gitu. Dan juga ya itu sama hitung rawat inapnya juga. Biasanya ada potongan untuk tolip gitu. Mmm. Untuk tolip sendiri biasanya ada potongan seperti kalau di Robah itu ada potongan 35% untuk biaya operasi dan sebagainya. Lalu apakah ada divisi khusus di PPMI Mesir atau WIHDA yang menangani isu kesehatan sendiri, sebagaimana DKM yang menangani isu kesehatan keamanan, Ustaz? Oh, ada Iya. ada. Untuk, di PPMI sendiri kita ada bikin komunitas ya, komunitas namanya Hotline Kesehatan Mesir. Di situ ada 2 grup, Ya. ada grup emergency dan juga konsultasi kesehatan. Di emergency itu misalkan kita malam-malam nih jam 12 Iya. terus kita, ada sakit kepala atau misalkan sakit perut kita nggak ketahan, boleh hubungi teman-teman di situ di emergency, silakan drop chat di situ atau enggak hubungi salah satu dari kami. Saya ini kalau misalkan, nanti kita tindak lanjuti gitu. Dia kita antar ke rumah sakit atau misalkan kita
masih bisa diredam dengan obat, kita tentukan obatnya apa. Sama kayak kayak misalkan menemukan korban kecelakaan itu berarti langsung ke itu, Ustaz? Iya, di situ. Itu di Deskripsi PP, jangan lupa diikutin tuh. Masuk aja nggak apa-apa, masuk, ke komunitasnya itu. Iya iya. Mungkin itu Ustaz, jika ada aduan atau kebutuhan terkait isu kesehatan, kemana sih mahasiswa harus menghubungi tadi? Ada, aduan kesehatan, ada dari KBRI menyediakan juga, ada Instagram-nya, di Instagram KBRI yang menyediakan itu dokter Mesir, dokter-dokter Indonesia yang udah lulus di Mesir, Ya. Dokter Safa, Dokter Angel, dan juga Dokter Fauzi ya. Itu beliau sedia di hotline KBRI dari jam 8 sampai jam, 3 apa 4 sore gitu ya. Oke. Di situ boleh konsultasikan ke situ ataupun konsultasikan ke kami di hotline kesehatan PWM gitu. Oke, wah, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz, atas penjelasan dan panduan yang sangat bermanfaat tadi Ustaz. Dari diskusi ini, kita semua belajar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal memahami lingkungan baru dan memiliki strategi yang tepat untuk tetap sehat. Pesan penting yang dapat kita ambil adalah, kesehatan adalah tanggung jawab pribadi dan perlu ada kesadaran untuk memulai gaya hidup sendiri sedini mungkin. Jangan lupa untuk selalu bersikap proaktif, baik dalam menjaga kesehatan maupun mencari bantuan jika dibutuhkan. Terima kasih banyak Ustaz, telah bersedia hadir dan berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga sukses selalu, dilancarkan dalam studi dan segala urusannya, Amin. dan diberi keberkahan dalam setiap perjalanannya Ustaz. Ya, terima kasih. Dan untuk kawan Hiwar sendiri, terima kasih telah menyimak episode pertama podcast seru ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi bekal penting bagi calon mahasiswa baru dalam hal menjaga kesehatan selama berada di Mesir. Jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast seru ini karena di episode selanjutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Kevin Farhan Ramadhani, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.